Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Semoga sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar tematik mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tentunya kalian sudah melihat bagaimana ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu terbagi menjadi berapa? Ada 3 sayang ya, ada manusia, terus ada hewan, dan ada yang satu lagi ada tumbuhan. Iya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama bernapas. Pastinya kalau makhluk hidup itu bernapas. Bernapas merupakan proses pengambilan oksigen atau O2 dari luar dan mengeluarkan dari dalam itu dinamakan CO2 atau karbon dioksida. Jadi manusia bernapas menghirup udara itu dinamakan O2, kemudian mengeluarkan udara dari dalam keluar itu dinamakan CO2. Oke, energi yang dihasilkan digunakan untuk beraktivitas sayang ya. Nah, udara yang biasanya itu bagus kita hirup adalah udara pagi karena belum tercemar oleh polusi sayang. Nah, dari ciri-ciri berikut, nah yang pertama tadi bernapas, yang kedua yaitu bergerak. Bergerak merupakan perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah misalnya nih, Bunda melakukan gerakan dari tempat sini, pertama di sini, kemudian berpindah ke samping, ke depan atau ke belakang. Nah, alat gerak manusia adalah tangan dan kaki. Iya. Alat gerak hewan dapat berupa sayap, kaki, ataupun sirip. Kalau sayap digunakan oleh hewan apa? Bisa burung, bisa ayam. Nah, kemudian kalau kaki bisa kambing, terus sapi, dan masih banyak lainnya. Kalau sirip itu biasanya ikan. Nah, kemudian kalau bergerak tumbuhan tidak mudah untuk dilihat. Contohnya bergerak pada tumbuhan daun putri malu. Pernah lihat daun putri malu? Iya, daun yang kita pegang maka dia akan mengecil atau menutup. Nah, kemudian daun petai Cina menutup pada sore hari. Nah, terus di sini ada bunga matahari yang selalu menghadap ke matahari. Nah, yang selanjutnya itu memerlukan makanan. Setiap makhluk hidup itu memerlukan makanan. Contohnya apa? Ini adalah kambing memerlukan makanan. Makanan apa kambing itu? Makan apa? Makan rumput untuk menghasilkan tenaga. Nah, menanggapi rangsangan. Kemampuan makhluk hidup memberi rangsangan disebut iritabilitas. Iritabilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera. Seperti apa panca indera itu? Ada banyak. Ada hidung. Hidung untuk apa? Untuk mencium. Ada lidah, ada mata, ada tangan, dan ada kulit. Nah, kita di sini bahas satu-satu ya sayang ya. Ada panca indera mata. Mata untuk melihat, iya. Kemudian ada telinga. Telinga digunakan untuk mendengar. Kemudian ada hidung. Hidung digunakan untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Oke, selanjutnya yaitu tumbuh. Makhluk hidup tumbuh yaitu bertambah besar. Oke. Nah, namanya pertumbuhan itu bertambah besar ya, bukan bertambah kecil. Nah, di sini kita lihat contohnya yaitu kita lihat pada ayam. Nah, awal mula ayam itu berasal dari telur, kemudian anak ayam, kemudian tumbuh lagi menjadi ayam muda tumbuh lagi menjadi ayam dewasa. Itu pertumbuhan ayam dari kecil, sedang, kemudian besar, dari telur, dari anak ayam, dari ayam muda, dan sampai ayam dewasa. Nah, kemudian berkembang biak. Berkembang biak merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Oke, perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kalau hewan berkembang biak dengan cara beranak.
tumbuhan berkembang biak dengan cara bertunas. Misalnya nih, tumbuhan pisang. Pertumbuhan pisang itu berkembang biak dengan cara bertunas. Jadi dia mengeluarkan tunas untuk menghasilkan perkembangbiakan. Oke, yang selanjutnya yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Untuk bertahan di lingkungan, setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya disebut habitat. Nah, kemudian jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka akan mati atau harus berpindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Nah, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bagaimana cara menyesuaikan diri dengan lingkungan? Yaitu beradaptasi. Nah, selanjutnya memerlukan suhu tertentu. Tubuh kalian akan berkeringat jika berada di mana? Berada di ruangan yang panas atau suhunya tinggi. Kemudian akan kedinginan jika berada pada suhu yang rendah. Mengeluarkan zat sisa. Nah, zat sisa produksi harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan saat zat sisa akan menjadi racun yang membahayakan kesehatan. Nah, zat sisa dapat berupa gas, cair, atau zat padat. Alat pengeluaran zat padat hewan dan manusia adalah paru-paru mengeluarkan karbon dioksida. Atau apa tadi? Karbon dioksida atau CO2. Ginjal mengeluarkan urin dan kulit mengeluarkan keringat. Oke, sampai sini bisa dipahami sayang? Nah, jadi tadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bernapas. Setiap makhluk hidup itu bernapas, mengeluarkan CO2 dan menghirup oksigen. Nah, kemudian ada bergerak. Nah, setiap makhluk hidup itu bergerak sayang. Kemudian memerlukan makanan, ada menanggapi rangsang, tumbuh, berkembang biak, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan memerlukan suhu tertentu, kemudian mengeluarkan zat sisa. Itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, bagaimana sampai sini paham sayang? Oke. Kalau sudah paham, kita akan membahas soal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu apakah semua ciri-ciri makhluk hidup pada teks di atas dimiliki oleh manusia, hewan, dan tumbuhan? Makhluk hidup bergerak, bernafas, tumbuh? Iya, jawabannya adalah iya. Nah, yang kedua yaitu apakah gas yang dihisap ketika bernafas, apa tadi? Dihisap atau dihirup ya? Ayo, CO2 atau O2? Iya, jawabannya adalah O2. Kemudian kalau mengeluarkan dari dalam keluar itu disebut karbon dioksida atau CO2. Ingat ya. Kemudian nomor 3, kita lihat soal nomor 3. Apakah tujuan makhluk hidup berkembang biak? Apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Untuk apa? Untuk melestarikan keturunannya. Sudah dibahas tadi ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Makanan kita berasal dari hewan dan tumbuhan. Coba kalian sebutkan makanan yang berasal dari hewan dan makanan yang berasal dari tumbuhan. Nah, kita sebut ini. Yang berasal dari hewan itu ada daging, ada ikan, ada tulang. Nah, kemudian kalau yang berasal dari tumbuhan itu ada tumbuhan daun, biji-bijian, atau umbi-umbian. Oke, lanjut ya. Nomor 5 yaitu apakah makanan tiap hewan sama? Apakah yang akan terjadi jika semua hewan diberi makanan sama? Ayo, apakah sama makanan semua hewan? Jawabannya tidak, karena jika kita beri makanan yang sama, tidak akan seimbang dengan hewan yang lainnya, maka hewan akan mati. Contohnya, kelinci jika kita beri makanan daging, pastinya kelinci tidak mau makan karena bukan makanannya.
maka kelinci adalah wortel, jadi harus seimbang, sesuai. Nah, kemudian nomor 6, apa yang dimaksud pertumbuhan dan perkembangan? Kalau pertumbuhan adalah pertambahan ukuran berat badan dan tinggi badan. Kemudian kalau perkembangan yaitu perkembangan secara fisik, kematangan fisik, emosi atau pikiran. Oke, selanjutnya nomor 7, sebutkan 2 bukti bahwa tubuh kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Buktinya bahwa kita berawal dari anak kecil, bayi, kemudian tumbuh menjadi dewasa, yang belum bisa berjalan jadi bisa berjalan, yang belum bisa ngomong jadi bisa ngomong, kemudian yang belum bisa makan jadi bisa makan. Jadi kita menjadi beratnya bertambah, tingginya bertambah. Nah, kemudian bertambah gemuk ya. Bukti perkembangan fisik, perkembangan fisiknya berubah semakin dewasa. Nomor 8, mengapa semua makhluk hidup harus menyesuaikan diri dengan lingkungan? Kenapa? Karena setiap makhluk hidup memerlukan adaptasi. Dengan adaptasi, makhluk hidup dapat mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Nomor 9, apakah yang dimaksud dengan iritabilitas? Ayo, apa tadi iritabilitas? Yaitu kemampuan menanggapi rangsangan pada makhluk hidup. Nah, soal yang terakhir, mengapa zat sisa produksi harus dikeluarkan? Karena kalau tidak akan kita keluarkan akan menjadi racun di dalam tubuh. Oke, nah jadi ada beberapa soal di situ, ada 10 soal. Kita bisa pahami, jadi setiap makhluk hidup itu adalah bernafas, bergerak ya. Kemudian apa yang dikeluarkan? Yang dikeluarkan yaitu CO2. Apa yang dihirup? Yaitu O2 untuk hewan dan manusia. Oke, anak soleh dan soleha, bagaimana penjelasan hari ini tentang ciri-ciri makhluk hidup? Semoga bermanfaat ya. Kita bertemu besok lagi dengan materi selanjutnya. Pembelajaran hari ini Bunda akhiri. Assalamualaikum